Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan merakit PC lagi. Yang PC ini sudah saya rakit di sini. Ini hampir sama seperti yang kemarin-kemarin itu ya, cuma perbedaannya ini lebih murah. Jadi mana harganya tidak sampai 8 juta. Karena ini papatnya ya cuma standar biasa lah. Tidak seperti yang Core i5 maupun VGA-nya 1650 Super dan juga yang lainnya. Tapi ini lebih cenderung ke low budget. Cuma penampilan aja yang lebih bagus sih. Jadi mana saya menggunakan DLM21 untuk casingnya. Dan di sini papatnya semua untuk box-boxnya cuma beberapa aja sih, kalau dilihat memang agak sepi ya, berbeda dengan yang sebelumnya. Dan di sini beberapa juga ada yang bekas seperti contoh second dari RAM maupun VGA-nya, jadi tidak ada boxnya di sini. Harganya itu sekitar 7,7-an, yang dimana tidak sampai 8 juta. Dan semua papatnya di sini. Dan di sini saya menggunakan 3 fan aja, seperti contoh yang ada di sini, 2 depan dan juga satunya di belakang. Intinya seperti itu. Sebagai selanjutnya untuk apa aja papatnya di sini dan juga tes gamingnya, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja yang pertama. Saya menggunakan Core i3 10105F yang dimana sudah ada di sini boxnya dengan harga 1.350.000. Kalau yang sekarang harganya pada turun. Kalau yang ini 4 core 8 thread sangat rekomend untuk saat ini, yang dimana harganya pada naik-naik semua. Ini sangat rekomend daripada yang AMD juga sih kalau menurutku. Ini lebih rekomend lah. Dan jika lo ingin lebih murah silahkan cari yang tray, harganya 1.250.000. Itu tepat 100.000 aja sih. Dan sudah saya tancapkan di sini. Nih. Selanjutnya saya mau menggunakan ini ya, ASRock P560M Pro 4. Jadi mana sebelumnya itu kebanyakan orang mencari yang 460, tapi kalau yang 460 tersebut sudah discontinue sih kalau nggak salah. Jadinya adanya B560 Pro 4-nya ini. Dari segi harganya kalau yang ini 1.620.000 ya, yang B560, dan juga bisa di OC untuk RAM-nya. Jadi lebih bagus daripada yang serinya yang 400-an. Ya karena tidak bisa di OC sih kalau yang 400-an. Jadi ini lebih rekomend dan juga dengan harga murah sih kalau menurutku ini daripada merek-merek lainnya. Meskipun mereknya ASRock, tapi ya nggak masalah kalau menurutku ini lebih bagus. Selanjutnya saya menggunakan RAM. RAM-nya saya menggunakan AVSear yang dimana sudah ada di sini ya. AVSear-nya dan juga 2x4GB dengan harga 550.000. Yang ada LED berwarna merahnya itu ya, seperti ini. Kalau kalian di situ pasti kelihatan ada kedap-kedip warna merahnya di bagian samping sini. Kalau harga secondnya emang seperti itu sih. Kalau yang ada LED-nya maupun RGB-nya ya 550 sampai 600.000 sih. Kalau yang standar biasa di 500 sampai 530 mungkin ya. Harga seperti itu karena harganya pada turun untuk RAM-nya, baru maupun second. Selanjutnya saya menggunakan ini CPU Jonesboro CR1200 yang dimana sudah ada di sini. Ada warna RGB-nya di bagian sini dan juga di bagian depan juga ada. Yang paling bagus di bawah 200.000 ya emang ini sih. Estetika dan juga performanya juga bagus. Nanti Anda bisa lihat sendiri bagaimana dia mendinginkan Core i3 10105F-nya. Selanjutnya saya menggunakan GTX 750 Ti mereknya Galak dengan harga 1.650.000. Kenapa memakai 750 Ti atau Lord Cashplank? Ya karena untuk sementara aja sih, karena untuk kedepannya untuk bermain game masih sanggup sekali sih. Nunggu harga VGA turun dulu, tapi nggak tahu turunnya kapan sih. Sekarang naik terus, jadinya ya susah juga untuk mengupgrade VGA. Selanjutnya saya menggunakan power supply ini United Power 500 watt Aerocool. Ini juga langganan sih kalau aku. Biasanya kalau pakai 750 TS, 1050, 1050 TS saya memakainya ini. Ya karena ini memang bagus 500 watt dan juga sudah 80 plus watt. Harganya 440.000. Ya harganya juga murah sih. Selanjutnya saya menggunakan ini Fantech Turbine 301. Ini cuma 3 aja sih. Ya karena dari sana sih kedepannya mau ditambahin lagi. Jadinya yang beli 1 box aja, 3 fan, 2 di bagian depan, 1 di bagian belakang. 2 mengambil udara, 1 di bagian belakang untuk mengeluarkan udara. Ya bagus sih kalau menurutku. Daripada depannya 3 semua, nanti malah nggak ada sirkulasi untuk keluarnya, jadinya agak panas di dalamnya. Kalau lebih baik lagi tinggal tambah lagi 1 box ya. Karena 1 box isi 3 dengan harga 260.000. Selanjutnya yang terakhir saya menggunakan casingnya ini iQOO DirectFlash DLM21 yang paling banyak orang dicari dan juga penampilannya juga bagus, tapi ini serinya MATX ya, bukan serinya ATX. Kalau yang ATX ini tidak bisa. Ini yang serinya mesh, di bagian depan dia itu ada lubang-lubangnya untuk mengambil udara ke dalam lalu keluar, juga sangat bagus sirkulasi udaranya. Dan dengan harga 600.000, ada 2 tipe warna, hitam dan juga putih. Kalau saya memilihnya yang warna putih. Dan seperti itu aja semua part-partnya sudah saya sebutkan. Harganya ya 7,7 lah, bisa dibulatkan seperti itu. Dan kita lanjutkan saja untuk mereviewnya dari segi yang biasanya dan juga dari segi gamenya. Yo.
Dan lalu yang pertama dari segi pengujian booting Windows-nya, ini saya menggunakan SSD NVMe PNG dan kita tunggu aja seberapa cepat dia. Dan dia mendapatkan 26 detik. Kalau menurutku ini terbilang agak lama ya di kalangan NVMe, karena standarnya itu di bawah 15 detik. Kalau yang ini 26 detik terbilang agak lama. Tapi ya nggak masalah sih, kalau menurutku masih terbilang cepat sih. Tapi yang nggak sesuai dengan standar NVMe lah. Terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan ya, meskipun sama-sama memakai PNG. Kalau dulu-dulu sih ada yang cepat, ada yang enggak. Selanjutnya di HD Sentinel untuk mengecek kesehatan dan juga performanya, yang pertama SSD-nya PNG 100% semua dan juga suhunya 34 derajat, terbilang dingin kalau yang ini di bawah 40 lah. Dan juga harddisknya dia itu juga sama semua 100% semua dan juga notnya dia itu perfect dari segi suhunya 31 derajat. Yang dimana ini harddisknya baru ya, bukan second, terbilang dingin kalau yang ini. Selanjutnya di Crystal Disk Mark, yang dimana untuk mengetes kecepatan SSD PNG-nya dan kita tes dia itu mendapatkan 1689 untuk membacanya dan juga menulisnya 1132. Jika kita bandingkan dari segi yang tertulis di dalam websitenya maupun dari segi boxnya, dia itu up-to-nya 1700 per 1100. Kalau dibandingkan dari segi membacanya, dia itu hanya terpaut 11 aja. Ya bisa dibilang sama lah. Tetapi dari segi menulisnya dia itu terbilang agak tinggi sedikit, 32 lah. Dari 1132 ke 1100. Bisa dibilang dari segi kecepatannya dia itu sama. Intinya seperti itu. Selanjutnya dari segi HW monitor, yang dimana saya menggunakan Johnspot CR1200 untuk mendinginkan Core i3 10105F. Dan juga minimalnya dia itu mendapatkan 28 derajat. Terbilang sangat dingin kalau yang ini di bawah 30. Dan juga maksimalnya di bawah 60. Ini juga terbilang dingin juga. Yang dimana untuk suhu maksimalnya saya tes di Genebench R15 5 kali berturut-turut. Selanjutnya di Genebench R15 untuk OpenGL-nya dia itu mendapatkan 103 fps. Dan juga yang dimana saya menggunakan GTX 750 Ti dan juga CPU-nya mendapatkan 906 CB. Selanjutnya di game Genshin Impact, yang dimana di settingan 1080p dan juga settingan medium, dia rata-ratanya mendapatkan 59 fps. Kadang ke 60, kadang ke 59 sih, yang dimana kalau pada rame-ramenya seperti contoh melawan musuhnya ini. Yang penting masih aman dan juga nyaman untuk bermain game Genshin Impact. Selanjutnya di CSGO 1080p dan juga settingan high, dia rata-ratanya mendapatkan 123 fps. Masih nyaman juga kalau yang ini masih di atas 100 fps untuk bermain game CSGO. Selanjutnya di Apex Legends 1080p dan juga settingan low, dia rata-ratanya mendapatkan 69 fps. Masih nyaman juga kalau yang ini masih di atas 60 fps lah. Di settingan 1080p dan juga low, dia di rata kiri lah. Selanjutnya ke Dota 2 1080p dan juga settingan high, dia rata-ratanya mendapatkan 80 fps. Kalau yang ini masih juga nyaman di atas 60 fps lah untuk main game Dota 2. Selanjutnya di PUBG Steam 1080p dan juga settingan low, rata-rata fps-nya mendapatkan 60 fps. Masih sangat nyaman juga kalau yang ini. Kalau ingin 60 fps lebih tinggal anda ganti ke settingan very low ya. Tapi gambarnya agak kurang enak sih, tapi ya nggak masalah, tergantung kalian seleranya. Selanjutnya yang terakhir di Resident Evil 6, yang dimana di settingan 1080p dan juga settingan low, rata-ratanya mendapatkan 40 fps. Ini juga kurang sih kalau menurutku untuk bermain game yang dimana di atas 30 fps lah. Yang dimana kurang nyaman juga jika kalian terbiasa ke 60 fps untuk gamenya ini. Selanjutnya dari segi dayanya, yang dimana untuk minimalnya untuk yang ini dia mendapatkan 41 watt, tidak ngapa-ngapain di desktop. Terbilang irit juga kalau yang ini, dan juga maksimalnya 123 watt. Terbilang masih irit juga ya dari segi maksimalnya. Ini saya tes di Resident Evil 6 1080p dan juga settingan low, dan dia mentok di 123 watt. Tetapi rata-ratanya di 111an lah, tidak sampai 120an lah. Itu cuma sekali dua kali aja kalau yang ini. Dan kesimpulannya dengan harga 7,750 ya, ini rekomend atau tidak kalau menurut saya ya tergantung kaliannya. Kalau yang ini dia lebih ke estetikanya dari segi casingnya, power supply-nya, fan RGB-nya, maupun dari segi mobonya ya upgradable dan juga estetika sih. Tapi ya nggak masalah juga upgradable ke depannya kalau yang ini. Silahkan anda beli aja jika kalian berminat. Dan semua listnya ada di sini, tinggal anda beli aja, tinggal anda cek perangkatnya apa aja, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Mungkin kecuali dari segi VGA-nya, karena VGA-nya itu tinggal satu aja dan juga sudah habis untuk sekarang ini. Kalau yang perangkat lainnya mungkin kebanyakan masih ada ya, termasuk RAM-nya juga. Seperti itu aja dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan dengan video lainnya merakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, dan terima kasih sudah menonton.